Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'amil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah menetapkan atas kita semuanya untuk kembali mengkaji, memahami, menerapkan, hingga mengindikasikan bahwa ternyata yang kita rasakan adalah perlindungan Allah yang maha melindungi dan kasih sayang Allah yang maha mengasihi dan maha menyayangi, hingga kita diberi kesempatan untuk mengkaji, memahami, menerapkan. Yang ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan nilai-nilai iman dari Allah. Begitulah cara Allah hendak menanamkan iman kepada hambanya, difahamkan nilai-nilai kebenaran agama kepadanya, yang kemudian ditunggu oleh Allah. Adakah keinginan untuk menerapkannya atau hanya sebatas sebagai pengetahuan saja? Tentu saja yang kita harapkan dari Allah bukan hanya perlindungan semata-mata hanya untuk mendapatkan kesempatan mengkaji, tapi pertolongannya berupa kasih sayangnya, hingga kemudian kita diberi bisa menerapkan apa yang kita fahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti biasa, yang harus kita sadari bahwa sesungguhnya ilmu adalah milik Allah, dan Allah senantiasa mensedekahkan atas kita jika kita mau mendapatkan karunia itu dengan ijtihad yang sungguh-sungguh. Baiklah, mari kita awali kajian kita dengan bersama-sama, saudaraku, bersama-sama. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memberi pengetahuan dan maha memberi pemahaman, sebagai sarana mendapatkan karunia-Nya yang lebih besar, yaitu ampunan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, Engkau yang maha memilih hamba-Mu yang dapat mengaplikasikan nilai-nilai kebenaran wahyu-Mu, yaitu Rasul-Mu Muhammad, yang melalui beliaulah Kau fahamkan nilai-nilai kebenaran hingga Kau berikan kemampuan atasnya untuk melaksanakan nilai-nilai kebenaran wahyu-Mu. Tentu saja Kau ajarkan kepadanya wahyu dan hikmahnya, sehingga bagi kami yang kami rasakan pada saat ini, betapa kami sangat merindukan untuk mendapatkan kesempatan yang sama seperti halnya yang telah Kau berikan kepada Rasul-Mu, ya Allah. Jika memang pada saatnya Engkau menghendaki kami untuk bisa meneladani Rasul-Mu, maka beri kami kesempatan untuk mendapatkan nilai-nilai pemahaman hikmah dari wahyu-wahyu-Mu, karena wahyu telah Kau sempurnakan. Hingga yang kami butuhkan dari-Mu adalah beri kami bisa memahami apa maksud dan hikmah daripada nilai-nilai kebenaran yang Kau nyatakan dalam Al-Quran. Fahamkanlah atas kami hikmah dari semua perintah-perintah-Mu, ya Allah. Fahamkanlah atas kami semua maksud daripada ibadah yang Kau syariatkan atas kami untuk kami laksanakan dengan baik dan benar. Jika tanpa pemahaman hikmah, mustahil pemahamanku menjadi benar. Jika aku dalam memahami agama-Mu salah, tentu saja terapannya akan menjadi salah, ya Allah. Dan jika kemudian terapannya salah, tentu saja aku tidak akan mendapatkan ridho-Mu, dan yang aku dapatkan adalah murka-Mu. Untuk itu aku memohon kepadamu yang maha mendengar, yang maha memberi apapun yang dikehendaki hambanya. Apalagi jika kemudian hambanya telah diberi kesempatan untuk selalu berbaik sangka kepadamu, maka itulah sesungguhnya kehendak-Mu, ya Allah. Yang pasti kami yakini jika kehendak-Mu telah Kau berikan kepada hamba-Mu, maka Kau pula yang akan memenuhi kehendak-Mu. Fahamkanlah kami atas hikmah yang hendak kami pelajari, karena kami meyakini bahwa ini pun sebenarnya skenario-Mu, ya Allah, yang Kau kehendaki atas kami untuk mengikuti kehendak-Mu malam ini. Sesungguhnya Engkau tidak pernah ingkar janji. Baiklah saudaraku, kita telah melihat tentang hikmah yang ke-49, dan tentu saja seperti biasa sebelum kita melanjutkan, kita ulang sedikit konklusi atau intisari yang telah kita sama-sama pelajari kemarin malam. Bahwasanya mungkin kamu enggan atau tidak menyukai sesuatu, sedang Allah telah menjadikan pada apa yang tidak engkau sukai itu kebaikan yang sebanyak-banyaknya.
Saudaraku, konklusi yang terambil dari hikmah yang ke-49 kemarin bahwa sesungguhnya Allah tidak menghendaki kita untuk mengambil prasangka apapun terhadap apapun yang Allah tetapkan untuk kita lihat, terhadap apapun yang Allah tetapkan untuk kita dengar, dan terhadap apapun yang Allah tetapkan untuk kita pikirkan. Kecuali satu, kita harus memprasangkai segala sesuatu yang Allah tetapkan dengan prasangka yang terbaik. Karena karunia Allah ternyata tidak pernah putus dari kita, sehingga mustahil kita berprasangka buruk padanya. Sehingga jika pada kenyataannya kita masih sering berburuk sangka, maka sesungguhnya kita belum bertuhan dan belum mengenal Tuhan, yaitu Allah. Maka dari sekarang marilah kita belajar memahami apa maksud dari semua apa yang disyariatkan oleh Allah. Jangan hanya membahas tentang kaifiyah. Cukup mungkin bagi kita yang sudah banyak melaksanakan kaifiyah. Selanjutnya kita belajar sekarang mengenai maqasidul ibadah, hingga kemudian keduanya akan dijadikan satu, akan menjadi lebih mantap. Karena yang saya khawatirkan dari banyak yang memahami tentang hal ini, bahwa pada saatnya kita menyampaikan maqasidul ibadah, ada yang memahami jika itu disampaikan maka tarekat dan syariat akan hilang. Maka pada saat itu sebenarnya kesempatan itu saya diberi bisa menjawab oleh Anda meyakini begitu, maka yang terjadi seperti itu. Tapi sesungguhnya tidak mungkin seperti itu. Karena bagaimanapun juga bagi hamba Allah yang telah diberi bisa memahami maksud daripada ibadah, dia akan lebih semangat dan lebih sungguh-sungguh dalam melaksanakan syariat. Karena syariat yang dilaksanakan telah difahami maksudnya. Justru sebaliknya, belum memahami maksud atau maksud sesungguhnya daripada ibadah, tentu saja ibadahnya akan ngambang. Baiklah saudaraku, kita lanjutkan. Jabir radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, siapa yang dapat melakukan husnudzon, baik sangka kepada Allah, sehingga ia tiada mati kecuali tetap dalam husnudzon terhadap Allah, maka harus berbuat demikian. Ini sering sekali kami sampaikan berkenaan dengan berbaik sangka kepada Allah. Sesungguhnya perintah ini sering baca, yaitu seperti di surat Al-A'la, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sabbihisma rabbukal a'la alladzi khalaqa fasawwa, atau saat melaksanakan salat, kabira walhamdulillahi katsira fasubhanallahi bukratan wa asila. Dan banyak hal lagi, atau mungkin saat kita selesai melaksanakan salat, di situ kita mengingat Allah dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sehingga kalau kemudian dari banyak kesempatan untuk mengingat Allah dengan menyebut tasbih tadi, tapi selama ini kita tidak memahami apa sesungguhnya maksud daripada perintah Allah itu, sehingga kemudian bacaan itu hanya sebatas tinggal bacaan, tidak ada kekuatan untuk merefleksikan perbaikan diri kita, sehingga kemudian akan menjadi kurang manfaat lah kalau hanya kemudian kita mengingat Allah dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sedangkan maksud yang sesungguhnya bahwasanya perintah daripada kita dikehendaki oleh Allah untuk bertasbih agar kita senantiasa tidak memburuk sangkai dari apapun yang ditetapkan oleh Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dengan kemahasucian niatmu dan kemaha kasih dan sayangmu dalam memelihara, serta dengan kemahatinggian ilmumu ya Allah, maka apapun yang kau tetapkan atas kami tidak akan pernah salah. Bagaimana akan menjadi salah dengan kemahasucian niatmu dan kemahatinggian ilmumu? Maka sesungguhnya yang kau kehendaki atas kami untuk selalu berusaha tidak memburuk sangkai terhadap apapun yang kau tetapkan atas kami. Tapi bagaimana kami tidak menjadi buruk sangka ya Allah? Karena kebanyakan dari kami tidak sabar untuk melaksanakan apa sesungguhnya maksud daripada apapun yang kau amanahkan atas kami untuk kami lakukan, untuk kami hadapi, untuk kami jalani,
baik itu berupa karunia kenikmatan maupun berupa karunia yang mengarah kepada kesulitan. Kami tidak pernah bisa menjadi sabar untuk mendapatkan karunia dari kesulitan-kesulitan yang Kau tetapkan atas kami. Untuk itu ya Allah, fahamkanlah atas kami dari apapun maksud Kau tetapkan ketetapan-Mu atas kami, hingga kami tidak berusangka terhadap ketetapan-Mu. Seperti itulah saudaraku, sesungguhnya siapapun tidak akan pernah bisa lepas dari buruk sangka selama belum diberi kemampuan oleh Allah untuk memahami maksud daripada setiap ketetapan Allah. Sebab pada saat kita menyatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, pada saat itu kita memohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan seperti halnya orang-orang yang telah Kau beri nikmat atas mereka. Siapakah mereka itu? Rasulullah, Anbiya Allah, atau waliullah, atau bahasa umumnya yang mudah difahami, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Apa sesungguhnya yang Allah berikan kepada mereka nikmat itu? Mari kita fahami bersama saudaraku, bahwa kalau kita melihat tugas yang diemban oleh Rasulullah, tugas yang diemban oleh nabi-nabi Allah, tugas yang diemban oleh hamba-hamba yang dicintai oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran, adalah sangat berat sekali. Tapi kenapa kemudian para Rasul Allah, para Nabi Allah, dan orang-orang yang dicintai oleh Allah di dalam menjalankan amanah berubah menyampaikan nilai-nilai kebenaran itu terus tegar dan tegar? Apa yang menjadikan mereka tegar sesungguhnya? Karena setiap ketetapan yang Allah tetapkan atas mereka, Allah fahamkan maksud daripada ketetapan itu, sehingga mereka akan menjadi gembira dan senang menjalankan apapun yang diamanahkan, karena memahami maksud daripada pengembangan amanah itu atas mereka. Salah satu kita ambil contoh saat dimana Rasulullah pada waktu itu dikepung. Mengapa kemudian saya menjadi menangis, saudaraku? Karena saat ini saya diberi bisa merasakan keadaan bagaimana Rasulullah pada waktu itu saat dikepung. Yang padahal Rasulullah tidak pernah menyalahi mereka yang mengepung. Rasulullah tidak pernah menyakiti mereka yang mengepung. Rasulullah tidak pernah menghujat mereka yang mengepung, atau bahkan membenci mereka yang mengepung. Tapi kenapa kemudian Rasulullah dikepung pada waktu itu? Apakah Allah tidak melihat? Allah pasti melihat, saudaraku. Tapi begitulah cara Allah menanamkan iman kepada Rasulullah SAW, yang bukan hanya jasadnya saja yang disakiti, tapi betul-betul mengarah kepada imannya agar kemudian menjadi gonjang. Tapi bagi Rasulullah SAW yang pada waktu itu betul-betul dikaruniakan atas Rasulullah pemahaman dari setiap ketetapannya, maka pada saat itu pasti Rasulullah bertanya kepada Allah, ya Allah, apa maksud ketetapan-Mu atasku, hingga pada saat ini Kau tetapkan atasku terkepung, hingga kemudian terancam keamananku, ya Allah. Maka pasti jawabannya tidak ada lain, aku tetapkan ini semuanya atas Muhammad, agar kau lebih yakin bahwa akulah penolongmu. Maka pada saat itu kemudian dibuktikan oleh Allah. Hingga dengan keadaan seperti itulah Rasulullah akan betul-betul mengenal Allah. Sehingga pada saat perjalanan hijrah pada waktu itu dengan Sayyidina Abu Bakar menyatakan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah takut dan janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Itu bukan hanya sekedar ucapan, tapi betul-betul telah dirasakan kebenaran dari apa yang diamanahkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk disampaikan. Demikian halnya jika kita saat ini diberi amanah oleh Allah untuk menyampaikan nilai-nilai kebenaran. Sampaikanlah apa yang telah Anda lakukan, sampaikanlah apa yang telah Anda rasakan, hingga Allah menolong, membukakan hati siapapun yang mendengarkan penyampaian Anda. Tapi jika pada kenyataannya Anda hanya menyampaikan apa-apa yang telah Anda hafal dari sebuah hadis, menyampaikan apa-apa yang telah Anda hafal ayat suci Al-Quran, tapi Anda belum melaksanakannya,
tentu saja Allah tidak menolong membukakan hati orang-orang yang mendengarkan penyampaian Anda, termasuk juga penyampaian saya. Jika memang saya menyampaikan apa yang baru saja saya ketahui, tapi saya belum melaksanakannya, karena Allah Maha mengetahui apa yang diperbuat oleh hambanya. Sehingga saudaraku, yang harus kita pahami sesungguhnya yang kita mohonkan kepada Allah pada saat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, itu adalah diberikannya pemahaman demi pemahaman terhadap setiap ketetapan Allah yang Allah tetapkan sebagai syariat untuk kita laksanakan. Sehingga apapun ketetapannya itu akan menjadi betul-betul sebagai sarana untuk membuahkan iman yang sangat besar terhadap Allah. Sehingga tentu saja kita akan banyak memahami kenapa kemudian syafaat itu diberikan kepada Rasulullah, tidak kepada nabi-nabi yang lain. Ya, kalau kita lihat kisahnya dari sekian banyak nabi, pada waktu itu Nabi Yunus yang meninggalkan umatnya, Nabi Lut yang mendoakan umatnya, kemudian menjadi mendapatkan bala semuanya dan lain sebagainya, hingga itu tidak kita temukan di dalam diri Rasulullah. Bahkan pada saat Rasulullah di Taif, subhanallah, Rasulullah ditawari oleh para malaikat bahwa malaikat hendak membalik gunung Taif itu, karena saat itu betul-betul masyarakat Taif menyakiti Rasulullah. Tapi Rasulullah pada waktu itu tidak sedikit pun berburuk sangka kepada mereka yang menyakitinya. Semestinya ini yang bisa kita ambil pelajaran, agar senantiasa kita dibimbing dan diberi pemahaman oleh Allah terhadap apapun yang Allah tetapkan. Saat itu justru Rasulullah menyatakan, ya Allah, jika mereka paham tentang apa yang aku sampaikan, mereka tidak akan pernah berbuat seperti ini kepadaku. Fahamkanlah mereka, hingga mereka menyadari bahwa apa yang mereka perbuat itu adalah kesalahan. Jika mereka tidak mau, jadikanlah faham itu kau berikan atas anak-anak mereka, atau mungkin cucu-cucu mereka, hingga mereka memahami agamamu dengan benar. Yang pada saat itu dibuktikan oleh Allah. Yang menolong justru pada waktu itu orang-orang Nasrani yang kemudian menjadi masuk Islam, mengikuti iman Rasulullah. Kalau memang kita mau bersungguh-sungguh untuk berijtihad meneladani Rasulullah, fahami dengan betul, hingga kemudian kita akan menyadari betapa bahwa Rasulullah dalam melaksanakan dan mengemban amanah yang sebegitu berat menjadi tidak berat karena difahamkan atas Rasulullah setiap ketetapan Allah yang berkenaan dengan maksud bahwa Allah hendak menumbuh kembangkan iman di dalam hati Rasulullah. Saudaraku, mari kita lanjutkan. Kemudian membacakan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat As-Sajdah ayat 23. Wa dzalikum dhannukumul ladzi adhanantum bi rabbikum aradakum. Dan itulah jahat sangkamu kepada Tuhanmu, itulah yang membinasakan kamu. Bagaimana jika kenyataannya kita dalam kehidupan kita sering berburuk sangka kepada Allah? Apakah kemudian bukan ayat ini sebagai peringatan yang jelas? Dan bagaimana kita bisa berbaik sangka wong selama ini kita memahami subhanallah saja tidak tahu. Sampai-sampai pada akhirnya suatu saat menyatakan bahwa seluruh alam ini bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah, seluruh alam ini bertasbih kepada Allah. Jika ditanya bagaimana cara mereka bertasbih, langsung saja menjawab seperti halnya kita bertasbih, berbunyi subhanallah, subhanallah. Bukan begitu, saudaraku. Maksud daripada alam ini semuanya bertasbih, betul-betul mereka tidak pernah berkeluh kesah dari apapun yang Allah tetapkan atas mereka. Matahari yang setiap hari harus berjalan dari timur ke barat, menyinari dan memberikan karunia-Nya kepada seluruh makhluk, tidak pernah mengeluh, tidak pernah minta libur, tidak pernah minta diganti pekerjaannya. Begitu juga pepohonan yang pada saatnya harus menerima hujan, kehujanan, saat menerima terik panas matahari, mendapatkan sengatan terik matahari. Tapi ada kenyataannya mereka juga tidak pernah berkeluh kesah. Itulah sesungguhnya bagi orang-orang yang disebut ulul absor atau ulul abror, memahami dari apapun yang Allah tetapkan sebagai ayat-ayat kauniyah.
Yang dimaksud bahwa sungguhnya mereka bertasbih, mereka tidak pernah berburuk sangka, hingga mereka tidak pernah mengeluh kesahkan keadaannya kepada Allah. Itulah yang harus kita contoh dan kita tiru. Kenapa kemudian kita baru saja diberi amanah yang sedikit berat, kemudian menjadi berkeluh kesah, bahkan minta, ya Allah lepaskanlah ujian ini. Subhanallah, ujilah saya ya Allah, tapi jangan pernah kau lepaskan aku dari petunjuk dan bimbinganmu. Kenapa harus kita berdoa seperti ini, saudaraku? Karena dengan itulah iman kita akan terus menerus ditumbuhkan oleh Allah. Saudaraku, kita lanjutkan. Jangan sampai kemudian kita termasuk orang yang mendapatkan peringatan melalui ayat ini. Mulai detik ini dan saat ini, setelah kita memahami maksud dan sesungguhnya dari kita diperintahkan untuk bertasbih adalah jangan pernah memburuk sangkai apapun yang Allah tetapkan atas kita. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baik sangka terhadap Allah itu sebaik-baik kelakuan ibadah. Saudaraku, bagaimana kita bisa menjadi selalu berbaik sangka kepada Allah, sementara di dalam kita melaksanakan amanah kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah memfungsikan Allah sebagai Tuhan. Karena kita merasa mampu dari apapun yang kita lakukan sehari-hari. Sekali lagi saudaraku, sering sekali saya sampaikan tentang hal ini. Jika target akhir daripada pelaksanaan setiap pekerjaan itu adalah terselesaikannya pekerjaan, tentu semuanya bisa mengatakan, bisa sesuai dengan profesinya masing-masing. Tapi jika kemudian target akhir pada pekerjaan itu harus ternilai ibadah, yang ibadah itu tidak akan pernah bisa kita dapatkan nilainya kecuali harus diruhi dengan keikhlasan, maka di situ tiada satupun orang yang berani menyatakan bahwa dia mampu melaksanakan ibadah. Tapi kalau kemudian berijtihad, sholat beribadah, ya itu baru berijtihad. Karena sesungguhnya sholat itu yang kita lakukan di waktu Isya barusan itu baru tahap awal di mana kita harus mengakui atau memahami pengakuan-pengakuan yang kita laksanakan dalam sholat dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hingga kita pada saatnya nanti akan banyak mengenal Allah, karena kita banyak merasakan pertolongan Allah jika kita laksanakan amanah Allah ini dengan sungguh-sungguh. Sehingga kenapa kemudian berbaik sangka itu dinyatakan sebagai ibadah atau sebaik-baik kelakuan ibadah kepada Allah? Karena baik sangka itu adanya di hati, dan itu pun yang menetapkan Allah. Dan Allah menetapkan juga karena memang melihat hati hambanya itu tidak terisikan kepentingan apapun kecuali ingin mendapatkan ridho Allah. Maka mohon maaf saudaraku, dari cerita kemarin saat saya diberi kesempatan untuk membandingkan nilai-nilai kebenaran yang Allah amanahkan dengan pemahaman orang-orang lain, yang pada waktu itu saya melihat di atas ada simbol besar yang itu mengarah kepada kepartean pada waktu itu yang saya lihat, sedangkan beliau ini dinyatakan sebagai hamba Allah yang mempunyai umat yang banyak. Tapi jika kemudian mempunyai umat yang banyak ternyata hatinya melekat pada satu golongan dan partai, mana mungkin bisa menyampaikan nilai-nilai kebenaran yang kemudian bisa menjadi bersifat rahmatan lil alamin. Paling rahmatan li firqatihi fahasbu, la yumkin. Maka marilah kita kembali bagi hamba-hamba Allah yang telah diamanati oleh Allah untuk menyampaikan nilai-nilai kebenaran. Tetapkanlah posisi Anda berada pada posisi yang betul-betul bisa mencurahkan nilai-nilai rahmatan lil alamin, sehingga bisa diterima oleh semua kelompok dan semua golongan. Tapi jika Anda memposisikan pada satu golongan, tentu saja fatwa dan kebenaran yang Anda sampaikan hanya bisa diterima oleh kelompok yang Anda ikuti. Mari kita kembali kepada Allah. Biarkanlah hamba-hamba Allah yang lain yang mengurus tentang hal itu.
Tapi bagi hamba Allah yang telah diamanati oleh Allah untuk menyampaikan agama, mari kembali hanya kepada Allah. Karena kitalah yang diamanati oleh Allah untuk bisa memberikan keteladanan yang terbaik. Sekali lagi, sesungguhnya baik sangka terhadap Allah itu sebaik-baik kelakuan ibadah. Karena sir, dan sesungguhnya itulah perbuatan hati yang mungkin kita tidak tahu. Makanya pada saat kita betul-betul melakukan tafakkur sebelum tahajud malam, jadi pada saatnya saya merasakan betapa bahwa sholat tahajud saya ini tidak bermakna sama sekali. Padahal itu dilakukan semenjak muda. Tapi kenapa kemudian kok tidak mempunyai refleksi sedikit pun terhadap perbaikan akhlak? Karena ternyata pelaksanaan sholat tahajud saya pada waktu itu saya nyatakan salah. Dan bahkan saya berani menyatakan pada waktu itu saya telah berbohong kepada Allah. Karena sesungguhnya sholat tahajud itu kan sholat yang betul-betul mengarah supaya kita berhajat kepada Allah. Dan berhajat kepada Allah tidak ada lain kecuali satu. Kita mohon ampun kepadanya dan mohon diberi pandai mensyukuri sekecil-kecilnya nikmat. Hingga pada waktu itu, sebelum saat melaksanakan sholat tahajud, saya selalu dibimbing oleh Allah untuk mentafakuri kekalahan diri dalam satu hari. Setiap hari diberi kesempatan untuk mentafakuri kekalahan diri saya dalam satu hari. Hingga pada akhirnya menemukan, ya Allah, kalau emang demikian diriku, yang ternyata dalam keseharian hidupku aku banyak melakukan aktivitas, tapi tidak pernah aku ruhi dengan keikhlasan. Aku selalu melaksanakan aktivitas dengan kepentingan. Aku selalu melaksanakan aktivitas dengan nafsu. Aku selalu melaksanakan aktivitas dengan keinginan. Yang pada kenyataannya aku selalu mengakui inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi pada terapannya aku banyak bohong kepadamu, ya Allah. Maka jika tidak kau bimbing aku, tidak kau tolong aku, niscaya aku tidak akan pernah bisa melaksanakan ibadah yang betul-betul bernilai ibadah. Tapi kalau aku mengaku aku telah melaksanakan ibadah, mungkin iya. Tapi menurut penilaianmu, tidak akan menjadi ibadah apapun yang aku laksanakan jika dibarengi dengan kepentingan atau keinginan. Kecuali hanya sesungguhnya harus difahami saat kau beri aku kesempatan untuk bisa berbuat baik, itu adalah karunia yang terbesar bagimu untuk menutupi kekalahanku, untuk menutupi kekuranganku, untuk menutupi kelemahanku. Itu sungguh-sungguh sebuah karunia yang besar. Kenapa kemudian kita masih berharap banyak? Padahal sebelum kita berharap sudah diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik. Bagaimana kemudian kita akan menjadi tentram? Karena saat kita tidak merasakan dan memahami itu sebagai sebuah nikmat yang besar, ternyata kita abaikan dan bahkan kita merasa belum mendapatkan nikmat. Hingga kemudian misalnya kita masih berharap kepada orang lain untuk mendapatkan balasan. Subhanallah, niscaya kalau kita tidak memahami saat kita bisa berbuat baik pada orang lain itu sebuah karunia dan nikmat yang besar, tentu saja janji Allah akan berlaku. Peringatan Allah akan berlaku. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mana buktinya? Saat kita mengharap mendapatkan kebaikan dari orang lain, kemudian sampai pada saatnya kita menentukan nominal yang harus kita dapat dari orang lain, tapi kemudian ternyata orang lain itu tidak mampu memberikan apa yang kita harapkan, apakah kemudian kita tidak kecewa? Maka itulah sesungguhnya apa yang dimaksud oleh Allah, jika kau tidak mensyukuri nikmatku, akan aku azab. Kekecewaan itulah sesungguhnya. Ya, kalau kemudian kekecewaan yang kita rasakan itu kemudian kita pahami sebagai sebuah kekecewaan, tapi kalau tidak, maka akan terus-menerus kecewa, terus-menerus kecewa, terus-menerus kecewa. Subhanallah. Itulah saudaraku pemahaman yang mendasar tentang arti daripada subhanallah yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Sesungguhnya baik sangka terhadap Allah itu dari sebab baiknya ibadah kepada Allah. Pengertian sesungguhnya dari berbaik sangka kepada Allah, kita harus berbaik sangka terhadap semua makhluk Allah, apalagi manusia yang dikaruniai akal dan dikaruniai perasaan. Jika kita buruk sangkai, pasti dia marah, ya kan? Pasti dia marah. Maka pada saat Anda berbuat menjadikan orang lain marah,
saat itu Anda difahami dan dikenal oleh Allah, hamba yang telah berburuk sangka kepada Allah. Yang berarti pada saat itu juga Anda tidak sedang melaksanakan agama. Maka bolehlah dikatakan kalau Anda tidak sedang beragama, karena Anda tidak sedang menjalankan agama, malah melanggar agama. Untuk itu sangat nyata pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, hingga kemudian diteladankan atas kita semuanya, bahwa Rasulullah sama sekali tidak pernah berbuat prasangka buruk kepada siapapun. Kalaupun Rasulullah melakukan, sangat cepat peringatan datangnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bersumpah, demi Allah tiada seorang yang baik sangka terhadap Allah, melainkan pasti Allah akan memberikan padanya apa yang ia sangka. Hal ini memang tak akan mungkin bisa dipahami dengan logika, karena hal ini semuanya bisa dibuktikan dengan hati. Misalnya, saya mengkhawatirkan tentang keadaan anak saya. Ya Allah, anak saya sekarang sudah sekolah jauh, mondok di pondok pesantren. Bagaimana dengan kebutuhannya? Tahu-tahu dijawab di hati, bukankah aku yang selama ini memenuhi kebutuhanmu, anak-anakmu dan istrimu? Saat itulah kemudian tersungkur, ampuni saya ya Allah, yang baru saja saya sempat berburuk sangka dengan ketetapanmu, dengan pernyataanmu bahwa engkau maha memelihara. Ampuni saya ya Allah. Seperti itu, dan itu tidak terdengar oleh siapapun. Itu dialog hati dengan Allah. Sehingga yang dimaksud di sini adalah pada saat Allah, artinya demi Allah tiada seorang yang baik sangka terhadap Allah, melainkan pasti Allah akan memberikan kepadanya apa yang ia sangka. Jadi Allah yang menetapkan prasangka baik kepada hati manusia. Seperti tadi. Sehingga kemudian, ya kalau emang Allah sudah menyatakan aku yang memenuhi kebutuhanmu, anak-anakmu dan istrimu, maka bagaimana lagi? Itulah kehendak dan prasangka yang Allah tetapkan ke dalam hati kita, supaya kita berprasangka sesungguhnya Allah yang maha memenuhi kebutuhan hambanya, yang pasti dikabulkan itu semuanya oleh Allah. Sebab kebaikan itu semuanya di tangan Allah. Maka apabila Allah telah memberi husnudzon ke dalam hatinya, berarti Allah akan memberi apa yang disangka itu. Maka Allah yang memberinya husnudzon berarti akan melaksanakannya. Ini rujukannya ada pada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tasyauna illa ay yasyaallah. Sungguhnya saat kau berkehendak, sesungguhnya adalah kehendak Allah. Itu tentu saja yang dimaksud adalah hamba-hamba Allah yang betul-betul dicintai dan disayanginya, sehingga terus-menerus mendapatkan petunjuk dan bimbingan berupa ditetapkannya kehendak untuk melakukan hal-hal yang baik dan yang benar. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambang orang sakit. Maka Rasulullah bertanya kepada orang yang sakit itu, bagaimanakah sangkamu terhadap Tuhanmu? Jawabnya, ya Rasulullah, husnudzon. Maka bersabda Nabi SAW, sangkalah sesukamu kepada Allah, maka Allah selalu akan memberi apa yang disangka oleh orang mukmin. Ini yang kemarin saya sampaikan, bahwasanya saat Anda diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan kuasanya, kalau memang itu kuasa Allah ya, tapi kalau kemudian ternyata bukan kuasa Allah tapi kuasa jin, ya lain ceritanya. Tapi kalau memang benar-benar diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan kuasa Allah, berupa diberi kesempatan oleh Allah untuk menguasakan kesembuhan atas sesama, maka sesungguhnya yang harus dipahami di sini adalah bahwa yang harus kita sembuhkan pertama kali dari orang yang sakit itu adalah imannya. Karena pada umumnya orang jika mengalami sakit pasti berburuk sangka kepada Allah. Aku kok lara terus rek? Kok ngini tok sih rek, dan lain sebagainya. Bahasa-bahasa itu pasti keluar dari lisan dan orang-orang yang sakit. Padahal ya wis nang rumah sakit kono ya wis, rumah sakit kini ya wis, rumah sakit senyelotok roman ya wis, tapi kenyataannya kok belum diberi kesembuhan. Itulah yang harus Anda pahamkan atas dia, tentang apa maksud atau hikmah dari Allah tetapkan sakit atasnya. Saudaraku, biasanya Allah menetapkan sakit atas hambanya, ada pesan di dalamnya. Kalau pencernaan biasanya pesan yang ada adalah Allah memberikan peringatan terhadap apa yang harus dimakan, yang halal atau yang haram.
Itu biasanya seperti itu. Kalau kemudian yang sakit sarafnya atau kemudian menjadi misalnya ya mohon maaf stroke misalnya, itu sesungguhnya peringatan yang amat sangat nyata yang tidak bisa dibentengi dan ditutupi oleh apapun. Itulah orang yang pada saat itu mendapatkan peringatan supaya tidak angkuh, supaya tidak sombong, supaya tidak merasa bahwa apapun yang dinalarkan oleh akalnya bisa tercapai. Sebenarnya seperti itu, karena sesungguhnya stroke itu kalau didiagnosa menurut kedokteran pasti mengarah kepada pemaksimalan fungsi saraf melebihi dari kapasitas. Ya, sehingga jika kemudian diberi peringatan seperti itu, ya cepatlah kita kembali kepada Allah. Ya Allah, ampunilah jika selama ini aku merasa aku lebih pandai daripada dirimu, hingga aku selalu meyakinkan dan menetapkan setiap apapun yang aku tetapkan harus terjadi. Taubat, taubat, taubat. Karena bagaimanapun juga penyakit yang Allah berikan pasti di dalamnya ada pesan. Ada kalanya penyakit yang diderita misalnya menyangkut masalah mata, ya mungkin saja, dan bukan mungkin pesan yang terjadi di dalamnya adalah supaya betul-betul menghargai dan memfungsikan kembali fungsi mata itu dengan baik dan benar. Jadi mustahil Allah menetapkan ketetapannya tidak berhikmah di dalamnya. Itulah yang mungkin belum diberikan oleh Allah kepada banyak orang. Sesungguhnya jika kita mau sungguh-sungguh mendapatkan pemahaman tentang itu, ya Allah, sesungguhnya apa yang kau maksud dari ketetapan sakit atas si fulan ini? Karena jika tidak kau fahamkan atasnya, ya Allah, yang kami khawatirkan jika kemudian dia putus asa dari rahmat-Mu, akan diberi oleh Allah. Jika di hati kita tidak terlintas sedikitpun kepentingan dan keinginan, kecuali kita memahami dan meyakini bahwa hamba Allah yang didatangkan oleh Allah atas kita adalah hamba Allah yang Allah kehendaki untuk mendapatkan pemahaman daripada maksud ketetapan Allah, sehingga kemudian lebih mengimani Allah dan bahkan bersyukur dari apapun yang ditetapkan oleh Allah, baik itu berupa yang menurut kemampuan nalar kita keburukan, tapi sungguhnya nalar yang baik artinya hamba yang dipintarkan oleh Allah, dia tidak akan pernah menilai satu ketetapan pun yang Allah tetapkan dengan nilai buruk, kecuali dengan nilai nikmat yang harus disyukuri. Baiklah saudaraku, kita lanjutkan. Maka bersabda Nabi SAW, sangkalah sesukamu kepada Allah, maka Allah selalu akan memberi apa yang disangka oleh orang mukmin. Al-ajabu kullul ajabi mimman yahradu mimma la anfikaka lahu anhu wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Keajaiban yang sangat mengherankan, ajaib terhadap orang yang lari dari apa yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat lepas daripadanya dan berusaha mencari apa yang tidak akan kekal padanya. Sesungguhnya bukan mata kepala yang buta, tetapi yang buta ialah mata hati. Baik, kita coba memahami penjelasan terlebih dahulu. Jika memang pada saatnya belum kita pahami, kita mohon sama-sama kepada Allah untuk bisa memahami maksud yang sungguhnya dari ini. Seorang yang melarikan diri dari panggilan Tuhan untuk berbuat ibadah semata-mata karena ingin memuaskan hawa nafsu syahwatnya, nyata-nyata sebagai tanda buta mata hatinya, sebab ia telah mengutamakan bayangan daripada hakikat, mengutamakan yang sementara dan meninggalkan yang kekal abadi, mengutamakan yang rusak daripada yang tetap kekal untuk selamanya. Saudaraku, ini ayatnya mengarah kepada bahwa Allah akan memberikan secara spontan terhadap hamba-hambanya atau terhadap makhluknya yang meminta dibayar spontan oleh Allah. Tapi jika menyerahkan dengan dasar berbaik sangka kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan sebagian dan sebagian lagi untuk akhirat. Tapi pada umumnya kita ingin mendapatkan yang spontan, hingga pada akhirnya nanti kita merasa banyak telah berbuat baik pada Allah, tapi pada kenyataannya sama sekali tidak ada tabungan yang kita lihat di sana. Ini maksudnya, saudaraku.
Dan bagaimana sesungguhnya penjelasan yang lebih real daripada kehidupan kita sehari-hari? Ya pada saat kita berangan-angan ingin mendapatkan kebaikan dari orang lain, itulah sesungguhnya yang akan Allah bayar kontan. Tapi jika kemudian dengan memahami bahwa sesungguhnya saat kita diberi kesempatan untuk berbuat baik pada orang lain, itu merupakan sebuah karunia yang amat sangat besar yang Allah berikan atas kita sebagai sarana untuk menutupi keburukan kita dan meninggalkan keburukan kita. Hingga kemudian itu difahami sebagai sebuah karunia yang besar, maka tidak pantas mendapatkan kebaikan yang lebih dari orang lain, kecuali Allah sendiri yang akan membalasnya. Dan Allah menyatakan, aku tidak akan pernah merugikan dari apapun yang diusahakan oleh hamba-Ku, walaupun sedikit. Dan Allah juga menyatakan, sebaik-baik berniaga adalah berniaga denganku. Maka kenapa kita selama ini ternyata merasa berniaga dengan orang, yang orang pada umumnya banyak sifat sombongnya, banyak sifat curangnya, banyak sifat bohongnya, banyak sifat menipunya. Sehingga kalau kemudian kita selama ini merasa mendapatkan pekerjaan itu dari orang, berarti kita berniaga dengan orang. Yang sesungguhnya pekerjaan apapun dan posisi apapun yang saat ini Anda alami, Anda jalani, Anda lakukan, sesungguhnya itu yang menempatkan adalah Allah. Maka niatkanlah kembali dalam melaksanakan apapun yang Allah amanahkan atas Anda untuk Anda lakukan saat ini, kembali kepada Allah. Sesuai dengan pengakuan kita saat kita melaksanakan sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan kemudian berbohong dalam terapannya. Pengakuannya ya luar biasa, 5 kali pengakuannya. Bahkan kalau ditambah dengan sholat sunnah berarti berapa kali pengakuannya. Inna sholati, inna sholati. Allah itu maha tahu. Allah itu maha tahu, baik yang kita simpan di hati niatan kita maupun yang kita dohirkan dengan pelaksanaan pekerjaan melalui jasad kita. Allah maha tahu. Maka pada kenyataannya kita ternyata hanya pandai mengadakan pengakuan saja dengan benar, tapi terapannya sama sekali bohong. Ya Allah juga maha tahu. Allah maha tahu. Sesungguhnya terjadinya musibah, kegalauan, kekacauan, ketidakadilan, ketidakmakmuran, ya hanya permasalahannya. Semuanya berkhianat, menipu kepada Allah. Hanya pengakuannya saja benar. Waduh, luar biasa pengakuannya. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, matiku, hidupku, semuanya hanya untuk-Mu ya Allah. Kenyataannya, subhanallah. Ya kalau matinya masih lama, lah kalau besok diambil kembali oleh Allah semua apa yang diamanahkan, apa tidak menjadi rugi 2 kali? Di dunia susah, di akhirat juga susah. Mari kita cepat-cepat kembali kepada Allah untuk betul-betul memohon kepada Allah, mendapatkan bimbingan untuk bisa menerapkan pengakuan-pengakuan yang kita akui di hadapan Allah saat sholat sesuai dengan terapannya dalam menjalankan kehidupan. Begitu juga saat kita melaksanakan mendengarkan azan, hayya 'alas sholat, mari kita melaksanakan sholat. Kalau cuma diartikan seperti itu, ya dengan lenggang saja kita menuju musola, dengan lenggang saja kita menuju masjid. Tapi coba, karena ternyata di dalam kita melaksanakan sholat itu semuanya isinya pengakuan. Allahu Akbar pengakuan, Sami Allahu liman hamidah pengakuan. Engkau ya Allah yang maha mendengar atas pujian-pujian hamba-Mu. Engkau ya Allah yang maha besar kuasa-Mu. Subhanallah, Engkau ya Allah yang maha suci. Semuanya pengakuan. Kenapa itu diajarkan oleh Allah? Supaya kita konsekuen terhadap pengakuan kita. Kalau ditanya-tanya apalagi kalau kemudian yang dibahas masalah kaifiyah tidak ada tuntasnya. Coba kalau kita yang kita bahas tentang makosid seperti ini, masing-masing akan meraba dirinya, tidak akan pernah sempat mengoreksi orang lain. Yang muncul pasti pertanyaannya adalah, benarkah saya telah melakukan pengakuan-pengakuan saya dalam kehidupan saya sesuai dengan pengakuan-pengakuan saya saat selesai melaksanakan sholat? Coba itu dipikirkan. Tidak akan sempat memikirkan orang lain. Kita akan terus-menerus berusaha untuk menyesuaikan diri dengan pengakuan kita saat kita melaksanakan sholat. Hayya 'alas sholat, mari kita mengadakan pengakuan-pengakuan.
di hadapan Allah berkenaan dengan karunia Allah berupa dengan petunjuk dan bimbingannya, karunia, nikmat dan rahmat, serta karunia berupa kebesaran dan keagungan Allah yang Allah amanahkan kepada kita. Kita harus akui di hadapan Allah saat kita melaksanakan sholat. Terpejamnya mata ternyata tidak diberi sesen pun harga yang diberikan oleh Allah. Kita diberi keleluasaan oleh Allah untuk memejamkan mata sehari berapa kali. Juga kita diberi kesempatan oleh Allah seluas-luasnya menggunakan lisan yang sesungguhnya itu diamanahkan oleh Allah. Tapi kita diberi kebebasan untuk menggunakannya sesuai dengan kemampuan iman kita. Sehingga bicara kita tentu saja menggambarkan apa yang kita cintai. Saat ternyata keseharian kita, lisan kita gunakan untuk menyampaikan dan membicarakan tentang kepentingan diri, maka itulah yang kita cintai. Saat kita membicarakan tentang keberhasilan dalam setiap melaksanakan pekerjaan hingga merupakan menjadi satu kebanggaan, maka itulah sesungguhnya yang sedang kita cintai. Saat kita membicarakan tentang kekuasaan, kewenangan yang diberikan, hingga kemudian merasa bangga dengan kewenangan-kewenangan itu karena terangkatnya diri berada pada posisi yang lebih baik, dan itu disampaikan terus-menerus, sehingga itulah sesungguhnya yang sedang kita cintai. Tapi jika kemudian yang terucap dari lisan kita tentang kemahabesaran Allah, kebesaran kuasa-kuasanya dan kebenaran janji-janjinya, maka itu pula yang dicintai oleh siapapun yang menyatakan itu. Sehingga saudaraku, hayya 'alas shalah, marilah kita mengadakan pengakuan di hadapan Allah. Jika kita diberi kondisi oleh Allah dalam keadaan sadar yang sesadar-sadarnya, maka kita akan menjerit saat itu. Ya Allah, aku tidak akan pernah mampu melaksanakan pengakuan-pengakuanku dalam kehidupanku sehari-hari tanpa petunjuk dan bimbinganmu. Maka aku menyatakan kepadamu, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itulah yang dimaksud, saudaraku. Sehingga kita harus tahu maksud kenapa Allah menghendaki kita untuk menyatakan la haula wala quwwata. Aku tidak punya daya dan upaya, ya Allah, untuk bisa menerapkan pengakuan-pengakuanku yang benar, karena itu Kau didikkan atasku saat melaksanakan sholat dalam terapannya kepada kehidupan saya sehari-hari. Allahu Akbar, aku berjanji untuk tidak sombong, tidak berkeluh kesah kepada siapapun, dan aku berjanji untuk tidak ingin mendapatkan kebaikan dari siapapun saat Kau berikan aku kesempatan untuk bisa berbuat baik kepadanya. Itu diterapkan sungguh-sungguh, tidak akan pernah bisa kecuali ditolong dengan petunjuk dan bimbingan Allah yang terus-menerus melekat di hati. Maka kita akan menjadi mengerti maksud daripada kenapa kita dikehendaki oleh Allah untuk menjawab la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apalagi jika kemudian dilanjutkan dengan hayya 'alal falah, mari kita mencapai kemenangan. Aduh, tidak mungkin ya Allah, aku tidak akan pernah bisa menjadi pemenang. Karena kemenangan yang Kau maksud adalah kemampuanku dalam menerapkan apapun yang aku akui saat sholat dalam kehidupanku sehari-hari. Baru jika kemudian itu semuanya aku bisa terapkan dengan baik dan benar, Kau tetapkan aku sebagai pemenang dari nafsuku. Tapi tidak mungkin aku bisa sampai kepada kemenangan itu kecuali dengan pertolongan-Mu, ya Allah. Bimbing aku untuk selalu bisa menerapkan kebenaran-kebenaran pengakuanku yang aku lakukan saat melaksanakan sholat kepadamu, hingga Kau tetapkan aku termasuk hamba-Mu yang betul-betul telah sampai kepada kemampuan mengontrol dan mengendalikan nafsu. Hingga kemudian yang kami rindukan pada saatnya nanti adalah undangan-Mu, ya Tuhan nafsul mutmain. Itulah undangan yang Allah akan sampaikan dan sebarkan kepada hamba-hambanya yang telah betul-betul diberi kesempatan dan ditolong oleh Allah, dan mau ditolong oleh Allah untuk mengontrol dan mengendalikan nafsunya. Seperti itulah, saudaraku. Cobalah kita kaji apa yang diamanahkan oleh Allah, hingga kemudian kita tidak sibuk mengoreksi. Apalagi gimana tarawihnya kemarin, yang 21 apa yang 9, aduh, yang 91 apa yang 11. Subhanallah, kalau kita betul-betul mengkaji maqasidul ibadah, tidak sempat bertanya seperti itu. Sudah benarkah takbir Anda? Sudah benarkah tasbih Anda? Sudah benarkah tahmid Anda? Sudah benarkah tahmil Anda?
Karena itu semuanya Anda akui saat melaksanakan sholat. Yang Allah tunggu adalah terapan daripada itu semuanya dalam kehidupanmu sehari-hari. Sehingga pada saatnya nanti kita akan memahami kenapa kelak yang akan dihisab pertama kali oleh Allah adalah sholat kita. Karena sholat merupakan pengakuan dan terapan yang harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak bakalan sibuk lagi memikirkan kekurangan dan ini. Karena apa? Kekurangan kita jika kita rujukkan semua aktivitas kita kepada pengakuan kita saat sholat. Tidak cukup 24 jam untuk mengoreksi kekurangan diri dan untuk mengoreksi kelemahan diri. Cobalah sedikit kita meningkatkan ijtihad kita untuk tidak terbatasi hanya sebatas membahas masalah kaifiyah yang bagaimanapun tidak akan pernah menjadi menyatu, karena masing-masing memang punya dalil tersendiri. Tapi jika kemudian kita membicarakan tentang maqasid, insya Allah akan menjadi mesra hubungan kita antar sama, karena tidak akan pernah sempat mengoreksi orang lain. Hanya karena saling mengoreksi itulah kemudian saling tidak terima. Padahal saudaraku, jika Anda bercita-cita ingin dicintai oleh Allah, sementara masih melekat dalam diri Anda keakuan diri, hingga kemudian Anda mengatakan yang namanya harga diri itu perlu, mustahil Anda bisa dicintai oleh Allah. Saudaraku, saat Allah mencintai hambanya itu akan terus-menerus dikoreksi setiap saat. Maka jika kemudian masih ada ketidakikhlasan dalam diri, aduh bendino dikoreksi, kok ndak ente-ente, ya ndak bakalan jadi hamba Allah yang dicintai. Dan tanggalkan harga diri, biarlah Allah yang menghargai diri Anda. Selama Anda merasa bahwa Anda harus bisa memberikan harga terhadap diri Anda, maka saat itulah Anda berburuk sangka bahwa Allah tidak pernah bisa menghargai diri Anda. Serahkan semuanya tentang harga diri Anda di hadapan Allah. Bayangkan hal ini bisa kita kaji dengan jelas dan nyata. Kalau saat itu Rasulullah masih merasa dirinya mempunyai harga, maka tidak akan pernah sampai keteladannya atas kita. Tapi ampunilah saya ya Allah jika saya mengambil satu kesimpulan dan contoh kepada sifat buruk kepada Rasulullah yang mustahil. Kenyataannya Rasulullah tidak memberikan harga terhadap dirinya. Buktinya apa? Dilempar kotoran, oke. Diludahi, oke. Ditendang, oke. Kalau kemudian Rasulullah masih merasa dirinya harus dihargai, subhanallah, itulah indikasi bahwa sesungguhnya saat kita bercita-cita ingin dicintai oleh Allah, kita harus selalu siap dan ikhlas dikoreksi. Baiklah saudaraku. Dan yang utama dalam hadis ini ialah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa hijrah yang tidak niat ikhlas kepada Allah akan terhenti pada tujuan yang sangat rendah dan tidak berarti, dan tidak akan mencapai keridhaan Allah. Seorang minta nasihat kepada Abu Yazid Al-Bustami, maka berkata Abu Yazid, jika Allah menawarkan kepadamu akan diberi kekayaan dari arsy sampai ke bumi, maka katakanlah, bukan itu ya Allah, tetapi hanya Engkau yang Allah tujuanku. Itu, bukan itu ya Allah. Engkaulah ya Allah tujuanku, karena Engkau yang maha kaya. Dan ketetapan kekayaan atas hambamu adalah tercabutnya semua keinginan yang tidak manfaat, akan menjadi kaya raya. Selama belum kau cabut keinginanku yang buruk, selama belum kau cabut keinginanku yang tidak manfaat, selama belum kau cabut keinginanku yang mengarah kepada tingginya harga diriku, niscaya aku akan selalu mendapatkan kesusahan. Karena dengan itu aku akan banyak berharap, dan dengan banyak berharap itulah aku akan banyak kecewa. Karena harapanku tidak tentu semuanya sama dengan ketetapanmu ya Allah. Baiklah saudaraku, pecinta radio pendidikan dan dakwah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu mengkaji nilai-nilai hikmah ini, agar kita semakin meningkat keimanan kita dengan diberikan pemahaman tentang hikmah-hikmah daripada maksud setiap ibadah atau setiap syariat yang Allah tetapkan atas kita. Marilah kita sama-sama memohon kepada Allah dengan hati kita. Dan pada saatnya kita juga tidak mengerti apa yang harus kita mohonkan kepada Allah, sehingga kita memohon kepada Allah, ya Allah, tetapkanlah apa
seterusnya aku mohonkan kepadamu pada malam hari ini, karena Engkau yang maha tahu tentang apa yang seharusnya aku mohonkan. Karena saat kau tetapkan atasku untuk memohon, maka itu sesungguhnya yang kau kehendaki untuk aku dapatkan dan atas pemberianmu. Ya Allah, Engkau yang maha melapangkan dada kami. Lapangkanlah dada kami dari kesulitan, lapangkanlah dada kami dari himpitan permasalahan demi permasalahan, dengan kau tetapkan atas kami pemahaman dari setiap apapun yang kau tetapkan atas kami, hingga kami dalam menjalankan setiap kesulitan atau setiap sarana yang kau tetapkan sebagai diturunkannya iman atas kami dengan masalah-masalah itu, kami menjalani dan menghadapi masalah itu dengan baik dan benar tanpa berburuk sangka kepadamu ya Allah. Sesungguhnya Engkau tidak pernah ingkar janji dari apapun yang Kau janjikan kepada hamba-Mu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.